Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zaini dari angkatan 2017. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil perancangan tugas akhir saya yang berjudul Rumah Quran Digital di Banjarbaru. Langsung saja di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri keempat atau yang dikenal dengan era industri 4.0 yang ditandai dengan era digitalisasi di berbagai sektor kehidupan. Di era revolusi industri 4.0, teknologi digital tumbuh dan berkembang menjadi pusat dari segala aktivitas seperti bekerja, belajar, berbelanja, bermain, dan lain-lain. Revolusi industri 4.0 mendorong inovasi teknologi yang memberikan dampak perubahan terhadap kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat semuanya dikendalikan oleh sebuah sistem berbasis komputer atau digital. Melalui internet, informasi dapat diakses dari berbagai belahan dunia. Bisnis pun tidak hanya berskala lokal, tetapi juga menjangkau secara global. Peningkatan kebutuhan tersebut mendorong perubahan dari terciptanya peluang bisnis serta pekerjaan baru di berbagai sektor. Kemudian berdasarkan laporan terbaru dari We Are Social pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka artinya sebanyak 64% penduduk RI telah merasakan akses ke dunia maya. Kemudian pandemi COVID-19 yang menyerang dunia sejak akhir tahun 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini telah ditetapkan oleh WHO sebagai darurat kesehatan global pada tanggal 11 Maret 2020 dan telah merubah tatanan kehidupan masyarakat di segala aspek dengan cepat. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak perubahan pada segala aspek kehidupan. Perubahan tersebut tentu juga berdampak luas di banyak sektor, di antaranya sektor perekonomian dan pendidikan yang aktivitasnya dialihkan ke sistem digital. Melalui internet, semua bisa saling terhubung satu dengan yang lain, menjadikannya sebuah peluang bisnis baru, yaitu startup. Kehadiran startup bisnis yang berbasis bisnis digital ini sekarang menjadi tren bisnis di kalangan milenial. Ekonomi kreatif hadir sebagai solusi yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi yang memunculkan sebuah pandangan baru dalam berusaha. Salah satu bidang industri ekonomi kreatif yaitu adalah startup. Dengan adanya revolusi industri 4.0 dan dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat pengguna internet sekarang ini jauh lebih meningkat, menjadi sebuah peluang untuk dibangun sebuah startup di bidang keagamaan sebagai media bagi masyarakat dalam mempelajari Al-Quran. Di era modern yang mana pendidikan agama sudah mulai berkurang. Oleh karena itu perlu adanya pembelajaran Al-Quran digital sehingga akan memberikan metode pembelajarannya yang lebih modern dengan memanfaatkan fasilitas berupa aplikasi yang terhubung ke internet. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai lokasi dan data existing tapak. Lokasi tapak berada di Jalan Guntung Alaban, Mentaus, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beberapa data-data teknis site yaitu luas site kurang lebih 6.288 meter persegi, jenis tanah keras, kontur tanah yaitu tidak berkontur atau rata, dan orientasi tapak mengarah ke arah barat. Kemudian ada view site yang dilihat pada gambar yaitu nomor 1 yaitu merupakan Jalan Guntung Alaban, Jalan Pendidikan 5, kemudian rumah dan juga ada rumah-rumah warga. Kemudian yang berikutnya yaitu ada konsep programatik. Yang pertama yaitu ada isu yang pertama adalah pendidikan agama sudah mulai berkurang. Saat ini pendidikan agama khususnya di bidang Al-Quran hanya banyak diajarkan secara mendalam di pondok pesantren. Yang kedua yaitu wabah pandemi COVID-19 yang menyerang dunia sejak akhir tahun 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini dan telah ditetapkan oleh WHO sebagai darurat kesehatan global pada tanggal 11 Maret 2020 dan telah merubah tatanan kehidupan masyarakat di segala aspek dengan cepat. Kemudian permasalahannya yaitu bagaimana rancangan bangunan startup yang mampu memenuhi pengajaran Al-Quran di era modern yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan tujuan perancangannya yaitu merancang bangunan startup yang mampu melayani pengajaran Al-Quran di era modern atau industri 4.0 di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang berikutnya adalah metode perancangan. Metode perancangan yaitu menggunakan metode heterotopia. Menurut Michael Foucault, salah seorang filsuf, sejarawan dan salah satu tokoh penting daerah postmodernisme, ruang merupakan salah satu bahasan yang penting. Dalam pandangannya, pada sejarah modernisasi ada ruang-ruang yang menjadi kontra terhadap situs utama, yang disebut Foucault sebagai heterotopia. Heterotopia dijelaskan olehnya sebagai sebuah ruang yang nyata namun berbeda dengan ruang keseharian yang ada di dalam kehidupan manusia. Heterotopia menjadi salah satu konsep di mana ruang tak lagi hanya dimaknai sebagai pembatas, tapi juga mencerminkan sebagai hal termasuk hubungan dan dimensi sosial yang ada di dalamnya. Kemudian masuk ke bagian site plan. Di sini terdapat dua bangunan utama. Yang pertama yaitu gedung marketing dan juga gedung kreatif, dan ada satu bangunan pendukung yaitu musola. Kemudian juga terdapat jalur sirkulasi dan juga parkiran untuk para pengunjung yang memasuki site, yaitu ada dua jalur utama untuk mobil dan juga motor. Untuk yang nomor 3 itu merupakan tempat parkir roda 4, dan yang nomor 4 tempat parkir roda 4 untuk disabel. Yang nomor 5 yaitu tempat parkir roda 2. Kemudian nomor 7 adalah area taman. Yang nomor 8 itu area outdoor dari site. Kemudian memasuki denah gedung marketing. Untuk denah gedung marketing lantai 1 terdapat beberapa ruang, dan di sini terdapat ruang kerja bersama, di mana ruangan ini dapat digunakan para karyawan yang ingin bekerja dan sambil bersantai. Ruangan ini menggunakan sesuai dari konsep heterotopia, di mana para pekerja yang berada di ruangan ini seolah tidak sedang bekerja di dalam ruangan kantor yang biasanya ruangannya terasa formal. Kemudian juga
Di area ruang tunggu terdapat mini library yang berfungsi untuk para pekerja ataupun pengunjung yang datang agar bisa menikmati fasilitas ruang tunggu dengan membaca buku yang ada di dalamnya. Juga terdapat buku-buku tentang ilmu Al-Quran dan juga pengetahuan tentang agama Islam. Yang berikutnya ada denah gedung marketing lantai 2, dan yang bagian los itu merupakan jalur atau bagian dari connecting bridge yang berfungsi untuk menghubungkan dua bangunan utama, yaitu antara gedung marketing dan juga gedung kreatif. Kemudian ada denah gedung kreatif lantai 1. Di sini terdapat beberapa ruang yang digunakan para pengajar untuk membuat materi-materi pembelajaran, yaitu ada metode qiraati, metode iqra, metode tilawati, dan juga metode ummi. Kemudian di bagian denah lantai 2 terdapat ruang syuting yang dapat digunakan untuk pengambilan video atau materi pembelajaran dalam Al-Quran yang dilakukan oleh salah satu pengajar yang mengajarkan ilmu Al-Quran dan di bidangnya masing-masing. Kemudian ada ruang editing dan animasi yang berfungsi untuk melakukan pengeditan hasil video rekaman materi pembelajaran yang kemudian dikemas dengan hasil dan animasi yang lebih menarik agar membuat para pelajar bisa dengan mudah memahami metode yang disampaikan. Untuk yang berikutnya ada denah musalla, kemudian tampak bangunan, tampak depan gedung marketing, di mana di sini menggunakan fasad bangunan yang memiliki desain ukiran yang identik dengan agama Islam atau ornamen kaligrafi. Hal ini akan menguatkan fungsi dari bangunan itu sendiri sebagai rumah Quran. Selain sebagai fasad yang akan memperindah tampilan bangunan, juga sebagai secondary skin yang akan membuat cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Untuk material pada fasad menggunakan bahan ACP atau aluminium komposit panel, yang material ini merupakan bahan bangunan yang terbuat dari perpaduan antara plat aluminium dan bahan komposit. Material ini merupakan panel datar yang terbuat dari PE dan dilapisi dengan aluminium di kedua sisi, kemudian dikating menggunakan laser untuk membentuk pola seperti di bawah. Kemudian ada tampak belakang gedung marketing, tampak kanan gedung marketing, dan juga tampak kiri gedung marketing. Yang selanjutnya tampak depan gedung kreatif, di mana menggunakan fasad dan juga material yang sama dengan gedung marketing. Kemudian tampak belakang gedung kreatif, tampak kanan, dan tampak kiri. Yang selanjutnya yaitu tampak depan musala. Untuk fasad musala ini menggunakan bahan dari GRC atau glass fiber reinforced cement yang merupakan panel berlubang yang terbuat dari suatu material yang berupa campuran adukan semen dan agregat halus dan diperkuat sebagai serat fiberglass alkali resisten serta tambahan bahan penguat lainnya. Fasad bangunan ini berfungsi sebagai estetika pada bangunan, di mana fasad ini merupakan tulisan Arab yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian ada tampak belakang musala, tampak kanan musala, dan tampak kiri musala. Yang berikutnya ada tampak kawasan, yaitu ada tampak depan kawasan dan juga tampak belakang kawasan. Di sini dapat dilihat yaitu sebuah point of view yang merupakan connecting bridge yang berfungsi sebagai penghubung antara dua bangunan utama, yaitu gedung marketing dan gedung kreatif yang berada di lantai 2 bangunan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan para pengguna bangunan dalam berpindah dari satu gedung ke gedung yang lainnya. Kemudian ada potongan bangunan. Ini merupakan potongan AA dari gedung marketing. Kemudian potongan BB gedung marketing, potongan AA gedung kreatif, dan juga potongan BB bagian gedung kreatif. Kemudian ada potongan AA musala dan juga potongan BB musala. Yang selanjutnya adalah potongan kawasan. Ada potongan AA dan juga potongan BB. Kemudian ini merupakan perspektif eksterior gedung marketing. Sini dapat dilihat yaitu fasad pada bangunan yang menggunakan bahan dari ACP. Berikutnya adalah perspektif interior gedung marketing. Yang pertama yaitu merupakan ruang kerja bersama yang dapat digunakan sebagai tempat bekerja, berdiskusi maupun rapat sembari bersantai dengan suasana yang homey dan juga ala kafe, sehingga memberikan suasana yang tidak cepat membuat bosan. Ruangan ini dapat digunakan para pekerja yang merasa jenuh ketika bekerja di ruangan mereka. Yang berikutnya yaitu masih perspektif interior gedung marketing yang merupakan lobby dan juga ruang tunggu, di mana untuk ruang tunggu di sini menggunakan konsep contested yang merupakan dari heterotopia. Yang ada pada ruang tunggu ini memberikan kesan yang berbeda dari ruang tunggu yang sering ditemui karena terdapat area bermain dan mini library yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Selanjutnya yaitu adalah spot yang dapat digunakan sebagai foto booth dan juga dapat digunakan untuk mengetahui informasi mengenai rumah Quran digital ataupun sistem atau cara pembelajaran yang dilakukan dengan cara men-scan barcode yang tersedia pada tembok itu. Yang berikutnya adalah perspektif eksterior gedung kreatif. Kemudian ada perspektif interior gedung kreatif. Sini dapat dilihat yaitu ruangan yang digunakan para pengajar dalam membuat materi pembelajaran yang akan dipelajari para murid-murid dalam aplikasi rumah Quran digital. Ruangan ini memiliki ruang yang berbeda sesuai dengan metodenya masing-masing dan dengan pengajar di bidangnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya di sini ada perspektif interior dari ruang syuting dan juga ruang animasi dan editing. Ruang syuting ini digunakan sebagai tempat pengambilan video pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Kemudian latarnya sendiri menggunakan kain berwarna hijau atau yang berfungsi juga sebagai green screen, di mana green screen ini juga dikenal sebagai sebutan chroma key atau kunci chroma
Kunci chroma ini biasanya digunakan untuk membuat efek visual dalam film atau video. Kemudian setelah dilakukan pengambilan video, kemudian masuk ke ruang editor dan animasi yang digunakan untuk meninjau ulang video syuting yang dilakukan di ruang syuting. Kemudian dilakukan pengeditan dan dibuat versi animasi dengan tampilan-tampilan dan sajian menarik agar lebih mudah dipahami oleh para murid. Yang berikutnya itu ada ruang istirahat dan juga ruang makan serta dapur yang digunakan para pekerja saat jam makan siang. Untuk ruang makan sendiri itu digabung dengan gedung marketing. Jadi antara karyawan yang ada di gedung kreatif dan gedung marketing yaitu berada di tempat makan yang sama. Kedua bangunan ini dihubungkan dengan connecting bridge sehingga para pekerja lebih mudah untuk mengakses satu gedung ke gedung lainnya hanya menggunakan connecting bridge tersebut. Yang selanjutnya ada perspektif eksterior musala, dan yang ini adalah merupakan perspektif interior musala. Kemudian perspektif kawasan, sini dapat dilihat yaitu merupakan gedung marketing, ada connecting bridge, gedung kreatif dan juga musala. Kemudian yang berikutnya yaitu perspektif kawasan. Di sini dapat dilihat secara jelas yaitu connecting bridge yang berfungsi sebagai penghubung antara kedua bangunan tadi, dan juga ada view dari dalam connecting bridge-nya. Yang berikutnya yaitu ada detail arsitektural yang merupakan menara dari musala. Di sini dapat dilihat tampak depan, tampak kiri, tampak kanan dan juga perspektif. Untuk detail arsitektural ini berada pada bagian menara musala dan mengambil bentuk transformasi dari meja reha Al-Quran yang biasanya digunakan saat mengaji, di mana bentuk ini juga sama dengan kedua bangunan utama yaitu gedung marketing dan juga gedung kreatif. Pengambilan bentuk ini akan memberikan makna bangunan yang kuat sebagai rumah Quran digital itu sendiri. Kemudian ada tulisan kaligrafi yang ada pada menara ini juga berisikan surah Al-Fatihah yang merupakan surah pembuka yang ada di awal Al-Quran. Untuk bahan dan material yang digunakan yaitu jenis materialnya adalah GRC atau Glass Fiber Reinforcement yang sama dengan fasad yang digunakan pada bagian musala. Kemudian yang berikutnya detail arsitektural yang merupakan connecting bridge yang berada pada gedung marketing dan juga gedung kreatif yang berfungsi untuk menghubungkan kedua gedung tersebut agar mempermudah para pekerja atau karyawan dalam mengakses satu gedung ke gedung yang lainnya. Untuk bahan dan material, bagian luar ini yang berbentuk pola seperti kotak itu merupakan aluminium yang dicat warna dengan motif kayu agar selaras dengan warna fasad dan disusun sejajar dengan jarak 1 meter sebagai estetika dari connecting bridge tersebut. Kemudian untuk bagian kaca menggunakan double glass window yang berfungsi untuk menghambat cahaya matahari yang akan langsung masuk ke dalam bangunan dan juga berfungsi untuk melihat area view rumah Quran digital saat menyeberang. Kemudian di sini terdapat gambar dari prinsip kerja double glass yang digunakan pada connecting bridge tersebut. Selanjutnya adalah detail arsitektural pada bagian fasad yaitu pada bangunan gedung marketing dan juga gedung kreatif. Bagian fasad ini memiliki desain ukiran yang identik dengan agama Islam yang merupakan ornamen kaligrafi. Hal ini akan menguatkan fungsi dari bangunan itu sendiri sebagai rumah Quran. Selain sebagai fasad yang akan memperindah tampilan bangunan, juga berfungsi sebagai secondary skin yang membuat cahaya matahari tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih.